Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja menyuruh pengurus pejuang ini kemarin supaya tempatnya di sini. Bukan memang karena di sini ramai, bukan. Justru karena saya sering sholat di sini kurang banyak jamaah. Saya bilang kita hibur dulu masjid, kita ramaikan, jangan sampai jadi ciri-ciri hari kiamat. Karena salah satu ciri-ciri hari kiamat, dekat kiamat itu adalah kata Rasulullah, Al-Quran tidak tinggal kecuali hanya hurufnya. Islam itu tinggal namanya. Dan masjid mereka besar-besar, tapi haram budafi. Masjid mereka besar, tetapi tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kenapa tak banyak kebaikan-kebaikan? Yang hadir dewek AKT, jamaah tidak ada, dan diantaranya mereka sendiri sesama jamaah kadang-kadang ribut. Maka kita lihat di beberapa masjid pengurusnya dewek kadang-kadang tak sejalan, ya. Besar-besar masjid ini tempat saya sering sholat duha kalau Ramadan, karena nikmat sholat di sini. Yang tidak nikmat, tidak tenang hatinya masuk masjid ini, itu harus diruqyah. Saya ulangi lagi, kalau ada orang tak senang di dalam masjid ini sekarang posisi sekarang itu orang harus diruqyah. Berarti memang kesetanan atau jadi setan tidak itu. Penting, karena apalagi kurangnya masjid ini, ya, asing. Saya yakin banyaklah jamaah masjid ini pasti lebih bagus dari rumah pribadi-pribadi. Tak usah tersinggung. Kalau besarnya pasti masjid ini lebih besar dari rumah pribadi-pribadi. Termasuk rumah siapa lo yang besar di sekitar ini. Ini paling besar. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kata Rasulullah, orang yang beriman itu di dalam masjid seperti ikan di dalam akuarium, dalam banyu. Tapi kalau orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Sehebat apapun makanan burung dalam sangkar, sebagus apapun sangkarnya, pasti burung itu masih nak keluar itulah. Bukan metu, keluar. Coba lihat, makanya burung kalau di dalam sangkar gawenya itu ngitung-ngitung lidi. Nah, keluar itu. Kalau orang yang beriman di dalam masjid tenang, bahkan tak pacak dirinya itu jauh dari masjid. Cak Iqbal ini mau kan sampai tinggal dalam masjid. Kadang-kadang karena malas pulang ke rumah tidur di masjid. Tapi itu bukan mainan itu. Orang yang tak kata iman dalam hatinya tak pacak nak tinggal dalam masjid, kepanasan. Ya, jadi maha benar janji-janji Allah dan Rasulullah. Maka orang yang siap memakmurkan masjid hanya orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat. Yang tidak beriman itu sampai kepada syarat yang lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca, bukan main-mainan. Termasuk antum-antum yang ikut hadir setiap berjamaah ini bukan buat-buatan. Jadi kata Rasulullah, saksikan seseorang laki-laki kalau dia pergi ke masjid, dia adalah beriman. Nah, itu bukan ucap-ucap, kecuali kalau memang dia mau dekat pemilu atau pilkada. Habis pilkada datang lagi ke masjid, itu bukan ucap-ucap budak. Siapa bayar bawahnya? Itulah. Berarti dia kepengen dipilih. Sudah terpilih, ditinggalkannya pemilih. Nah, buyar kau kata. Masya Allah, mudah-mudahan masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu dulu tidak sebesar ini masjid ini. Mulai dari kecil pun aku masjid di sini. Ya. Yang sering mengundang aku dulu di situ. Rokan Pak Roh masih ini masih. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Dan jangan dikubur sebelum meninggal. Jangan
Berat ya. Bapak Ibu termasuk di sini ada dulu Kasaropi. Kasaropi. Kata lagi beliau, masjidnya bagus kita pulang. Namanya hidup ini. Inilah hidup. Jadi jangan pula kita lah terlalu berlebihan cinta kita dengan yang kita miliki, karena semua akan kita tinggalkan. Saya ulang hadis yang saya sampaikan kemarin, kata Rasulullah SAW ketika disampaikan oleh Jibril, beliau menyampaikan kepada umatnya, kata Jibril, isma sitta fa innaka mayyit, silakan hidup sesukamu. Kata malaikat Jibril, hidup sesukamu, tapi pasti kau akan mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi, silakan gawekan apa sesukamu, tapi kau pasti akan dibalas. Yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bihi, silakan cintai yang kau sukai, kata Rasulullah, tapi semua pasti akan ada perpisahan, kamu akan tinggalkan. Apa ya? Jadi silakan mencintai apapun yang kita cintai dalam hidup ini, tapi kata Rasulullah, fa innaka mufariqun bihi, kamu pasti akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Kadang-kadang belumlah kita mati dah berpisah karena masuk IC. Benar? Tak usah IC, tak usah dulu IC, baru dibilang ada kabar isolasi. Isolasi yang kita awas mamam itu sekarang sedang isolasi mandiri mulai, tak kata lagi keluarga dekat pun tak kalah lagi datang. Nauzubillah ya Allah. Dan kita doakan ya, mudah-mudahan COVID ini segera dijauhkan oleh Allah dari Indonesia. Amin. Dan kita minta pula para pengurus-pengurus COVID ini yang jujur-jujur. Amin. Amin. Kalau memang adu-adunya, kalau tak kaget mereka bohong, kita doakan mati cepat. Amin. 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 Ini doa dari sini itu. Besok doa yang mati. Nauzubillah min dzalik. Karena ngiri-ngiri sodak juga saya serang dengan kondisi sekarang. Ini ada yang menumpangi rasanya cacatnya. Coba lihat, sekolah tak kata lagi yang masuk sekolah, tapi masuk pasar boleh, masuk kelas tak boleh, biar buyan kalau. Jadilah kita nanti generasi buyan, kumpullah rombongan buyan kalau. Ini mohon maaf, bukan ketawaan ini Pak. Memang boleh jadi ini program juga, ada yang memprogramkan ini. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, dengan itu orang terbaca lagi berjualan, mencari. Maka jadi miskin, dimiskinkan. Nah, yang ketiga, mulai cacaknya dijauhkan dari agama. Maka tak boleh majelis, tak boleh pengajian, ya. Kalau pengkajian boleh, pengajian yang tak boleh. Pengkajian boleh, yang nyanyi yang ini boleh. Kita cuma bisa bermohon kepada Allah sekarang, kita memang cinta dia dengan negeri ini, amin. Amin. Karena memang negeri ini adalah punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi tak semua sama perasaannya dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah melindungi dan memberkahi kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan rahmati Allah, ini titipan saya terakhir ini, kita supaya tetap istiqomah dan bangga bersama Islam. Amin. Amin. Kita baca sama-sama ini kalimat yang sering disuruh oleh Rasulullah kita untuk membaca pagi dan sore, dan ini dilanjutkan oleh para ulama, di antaranya Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin. Jadi tiga ridho ini, tiga ridho. Tidak masuk ridho Roma. Ini kita dianjurkan memperbanyak bacaan ini di waktu pagi dan sore, ya. Karena iman itu ada saatnya bertambah, ada saatnya berkurang.
Al-iman yazid wa yanqus. Cak ini kalau kita rame-rame sholat begini, semangatnya tambah lagi. Tapi kalau kita dewean, lesu. Ketika kita bersama dengan sebuah komunitas yang baik-baik, maka semangat beramal soleh tinggi. Tapi kalau kita bertemu dengan yang tak berbuat baik, mulai menipis juga. Itu bisa dirasakan ketika haji. Dan yang paling banyak sekarang 2 tahun ini, pertama haji Wurung, yang kedua haji Manjolas. Iya kan? Umroh cuma itu. Banyak kawan-kawan saya travel nangis sekarang. Tak kata lagi nak diurusi. Sudah sakit hati kadang-kadang, sakit dompet ujungnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang masih haji, orang sedang umroh, semangat keinginan tinggi, termasuk dari negeri-negeri kita ini. Itu kalau haji dan umroh, Masya Allah, kadang-kadang belumlah azan, 3 jam sebelum azan sudah berangkat ke masjid. Mamang yang itulah tercogo di masjid. Ada baik kadang-kadang jamaah itu udah tidur, pas komat langsung sholat ya. Padahal kalau orang tertidur, siapa baik pokoknya. Apalagi kalau tidurnya nyender, bapak-bapak ya, ini ilmu fikih, khususnya fikih sholat. Kalau sudah kepalanya ya tatok itu kan. Kalau saya dulu, kalau ada kawan saya begitu, biasanya saya pancing orangnya. Terakhir kesal, kasih kadang-kadang garam. Tidak live ini kan. Jadi kalau orang sudah tidurnya ya tatok, ya itu batal itu. Apalagi kalau hilang ingatannya. Tapi banyak jamaah kita kadang-kadang sudah tertidur, kapan qomat atau azan, sholat lagi. Ada yang tidur ya, baring, tapi azan sholat lagi. Bagaimana? Balik haji masih macam itulah. Lagu-lagu itulah, aku masih seperti yang dulu. Antum bisa tidak membayangkan? Seandainya haji-haji yang pulang, umroh-umroh yang pulang itu dari haji dan umroh, mereka benar-benar membawa asar, membawa bekas pulang dari haji itu. Alangkah rame-ramenya masjid itu, ya kan? Kalau satu masjid aja yang sudah berangkat haji, ini baru pulang haji juga yang gue ini. Tapi termasuk yang haji urung ini. Masya Allah. Kalau satu masjid aja, dekat masjid itu orang berangkat haji dan umroh, tahu saya banyak 30 orang aja. Alangkah rame-ramenya masjid kita. Tapi inilah suasana kita, karena kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang berkurang. Waktu sama-sama haji, sama-sama umroh, semangatnya, imannya naik, tapi balik kadang-kadang kurang lagi. Begitulah kira-kira. Maka kata Rasulullah, perbanyak untuk mencari kawan-kawan yang baik, cari komunitas yang baik, banyak-banyak terus istiqomah beramal soleh. Insya Allah imannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Di antaranya tadi jangan lupa doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan konsekuensinya ini bukan hanya dilakukan, ini sebenarnya untuk mempermudah saja itu. Kalau akan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bahkan kalau waktu dia sedang semangat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Karena untuk anak-anak kecil untuk melancarkan cepat hafalannya agak dinasidkan dikit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Konsekuensinya dia, aku ridho Allah sebagai Tuhan, ya, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah
Nabi dan Rasulku. Oh, berarti kan maksudnya hidup sehidup semati. Aku kepengen hidup karena Allah, dan aku mati pun adalah karena Allah. Nah, itu kira-kira itu namanya ridho. Aku ridho si anu biniku, aku ridho si anu lakiku. Berarti kapan ridho namanya? Pasrah itu ridho namanya. Ikhlas. Ridho itu di atas ikhlas. Kalau kata bininya, belikan aku tekwan, padahal yang ada cuma bakwan. Tekwan pun dicarinya jam 2 malam ini dicari. Tapi kalau seorang istri yang tak suka dengan suaminya buntu dikit marah lagi gawinya. Apalagi mohon maaf kalau istrinya tak bagus, suaminya jualan es, hujan lebat. Inilah ngerti kamu ini. Kurang aja. Kalau ada bini yang kurang aja cuma itu. Lakinya jual es, hujan lebat. Dapat balik ke rumah ngomong lagi, dek katanya tak kata duit kita hari ini. Hujan lebat tak laku es kita. Kata bini, itulah kak hujan pulau kau. Lah tahu hujan masih jualan es katanya. Kalau bini yang soleh lain dia. Iyalah bang, iyalah kak, sabar-sabar baiklah kak. Memang inilah namanya usaha. Kadang untung, kadang rugi, kadang laku, kadang tak laku. Itu. Tapi kalau bini yang punya tadi itu dia. Lah kau puluh kalau tahu hujan lebat kau masih jualan es. Masya Allah, ridho. Kalau kita sudah ridho dengan Allah, apapun yang disuruh oleh Allah kita ikuti. Apapun yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, saya ulangi lagi, sahabat-sahabat, bapak-bapakku ini, tidak ada perintah Allah kecuali ada manfaatnya, dan tidak ada larangan Allah kecuali ada mudaratnya. Itu baik hidup ini tenang gitu. Kalau Allah menyuruh berarti ada manfaat. Kalau Allah melarang berarti ada mudarat. Sudah selesai. Tapi sekarang kan yang terjadi terbalik. Sudah dilarang oleh Allah masih tidak digawekan. Ya. Sudah disuruh oleh Allah tapi dijauhi. Sebenarnya mohon maaf, cara menyikapi musibah termasuklah Covid, apapun penyakit, semakin kita diuji oleh Allah, kita harus semakin berteriak dekat dengan Allah. Itu mestinya. Tapi yang ada sekarang caranya ini, semakin Allah menurunkan azab, menurunkan cobaan, tapi kita lari dari Allah. Itu yang tadi bilang Mak Jolas tadi. Kita yang beriman lah melo-meloan pulau. Mereka yang tak kata Tuhan senang. Yang istilah orang dulu PKI itu. Senang mereka dengan gawin. Ada kawan katanya. Ada kawan choice kita kakek sama-sama tak punya Tuhan. Nah, emang benar. Sama dengan setan. Setan itu gawenya mencari kawan supaya ada kawannya di neraka. Fa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu gawenya nyari-nyari kawan. Setan ini tapi kalau membaca ta'awuz jangan lihat uang ya. Jangan kau baca a'udzubillah. Berarti seolah-olah yang kau jimu itu setannya tidak boleh. Tak puas dengan kau ya. Kau kalau menghina kawan puas kau aja. Masya Allah. Setan itu jangan dianggap cuma diam-diam baik. Gawenya apa? Yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu profesinya tiap hari mencari kawan supaya ada temannya nanti di neraka sa'ir. Setan itu tak galak nak masuk dewean dengan rombongan mereka. Kalau pacak manusia jadi setan galo-galo. Bagaimana Ustaz dengan orang yang sudah kafir tak beriman dengan Allah? Memanglah CS jadinya, tak usah diajak lagi. Itu CS, my friend. Kau CS, calon setan. Itu sudah. Benar, ini serius. Jadi sekarang semakin sedikit manusia yang beriman, sudah. Tidak terlalu repot lagi setan sekarang. Apalagi lah kamu udah punya HP-HP yang kesetanan ini. Nah, kawan kita kata setan. Wallahi,
Gawenya tiap hari kampanye, mencari promosi, marketingnya itu terus itu. Jadi jangan kamu kalah-kalah dengan marketing yang baik-baik ini. Setan itu itulah gawe dia tiap hari. Makanya kalau yang kafir lah penting lagi digodanya. Makanya kalau pergi ke kafe-kafe tempat maksiat itu tidak usah lagi untuk ini, karena mana jalan ces berakalah. Tapi kalau yang cacat kamu ini balik. Kaki ada ceramah balik. Kaki kau ngerti ceramah Ustaz itu, kau menjadi musuh aku, balik. Dibuat jelangan tuh. Iblis itu setiap pagi-pagi yang dibawa pertama selimut, wol. Yang kedua adalah tepung terigu. Yang ketiga adalah jarum. Ini dibawanya terus keliling pagi-pagi. Untuk apa selimut itu? Melihat kalau ada orang yang mulai bangun dari tidur. As-salatu khairum minan naum. Dipasangnya lagi selimut. Bukan itu, balik. An-naumu khairum minas salat. Tidur lebih makna daripada sholat. Maka ujungnya azan lah di Masjid Insanul Kamil yang di Medan itu. Ada insan kamil juga di sana. Azan tadi masjid itu, hayya 'alas shalah. Dijawabnya karena sudah ditutup oleh si setan tadi itu. Dijawabnya lajulah. Tidur lagi. Ya. Gawe setan. Jangan dikira itu cuma main-mainan ceramah saya ini. Ini baca dalam khusus tentang bagaimana khutwat setan itu menggoda dan merayu. Bahkan kata Allah, setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, terus dirayu. Apalagi sekarang fasilitasnya lah cukup, ada TV, ada apa namanya? Coba HP kamu, HP, bagus ya HP. HP balik kita HP kita 2 juta 3 juta, tapi 2 juta 3 juta bisa nyeret kita ke dalam neraka. Makanya HP jangan sampai ngatur-ngatur kita yang ngatur HP. Sebagaimana saya yang ngatur mic. Habis ceramah buang mic dan bawa mic. Kecuali kalau ada orang sakit namanya mic sakit. Ya dah. Sampai mana aku tadi kamu lanjut ke situ tadi. Nah, ada yang datang dari depan. Maksudnya apa? Ditawarkannya kita dunia. Dari depan tidak mampan. Didatanginya kita dari belakang. Apa maksudnya dari belakang? Diragukannya kita tentang akhirat. Sudahlah, untuk apa kau pergi sholat? Lemak tidur, apa jam 4 lah bangun. Ini kawan-kawan ini jam 3 dan sudah bangun. Ini ketepatan banyak yang tidak hadir di dejanya. Ya ada halangan mungkin, karena mereka tahu mungkin agak sepi masjid di sini. Nah kita baik di situ. Itu yang agak jauh-jauhnya. Tapi yang paling jauh sebenarnya saya. Dari Medan. Nah diragukannya, sudahlah, tak usah sholat. Akhirat itu tidak ada. Maka ada seorang penjabat, orang hebat kita lihat di Indonesia, tak kata tentang kubur itu. Ustadz, ulama-ulama ngomong masalah azab kubur, masalah dunia, masalah akhirat. Memang dia pernah sudah ke akhirat. Sama itulah kita doakan cepat mati mesti ya. Yang membuat kita jadi apa ya? Umat terganggu. Nauzubillah. Memang sekarang ini bapak-bapak biar tahu saja. Ini suasana sekarang bapakku berbeda dengan 10 tahun yang lewat. Biar tahu kamu sampai sekarang yang lain. Suasana sekarang berbeda dengan suasana terasa 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lewat. Ukhuwah sudah mulai renggang, terasa gersang. Begitulah seterusnya, ya. Apalagi dengan ada HP ini, dikit-dikit hoax. Padahal hoax itu bahasa kita itu bohong, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Terus dari kanan kita masih tetap istiqomah. Enggak, aku pokoknya yakin ada akhirat. Datanglah dia dari kanan. Jurus kanannya apa itu? Diragukannya kita supaya jangan berbuat baik.
Didatangi kita dari kiri, apa maksudnya? Ditawarkannya kita dengan gawe-gawe yang jahat. Sudahlah, napa pemaling dikit kan? Nak ketahuan juga. Itulah gawe-gawe yang rombongan koruptor ini. Saya jengkel juga, daripada pajak dinaikkan. Lah malah sebenarnya yang koruptor itu duit-duit itu diambil. Setuju lah bapak-bapak? Ya udah ambil baik kalau itu. Ya, tapi sampai hari ini si Harun Masiku kan tidak ketahuan di mana budak itu. Kalau di kebun bunga ini lah mungkin budak itu. Nah, duit itu kan triliunan, miliaran. Oh coba lihat. Kalau itu diambil lagi dibagi-bagi gitu, lumayan kamu. Masya Allah. Bahasa Arabnya al-hoji. Masya Allah. Ditawarkannya akhirat. Inilah gawainya, namanya gawe setan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Oke, kita kembali kepada yang kedua. Setelah kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan ridho dengan apa yang dilarang oleh Allah, artinya adalah al-ita'ah. Ketika kita kata ridho berarti siap mengikuti. Nah yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Aku ridho ya Allah Islam sebagai agamaku. Ini sekarang yang banyak kita menjadi tidak ridho lagi, ragu-ragu. Ya kan? Islam dikasih alamat-alamat yang tak bagus sekarang. Ini gaya-gaya orang yang tak suka dengan Islam memang. Al-Quran mengatakan, ya, dia tahu saya ragu-ragu. Kita dibilang orang sekuler, apa dibilang orang radikal, banyak membunuh lah. Berapa orang sih yang dibunuh oleh orang Islam? Paling-paling rombongan yang mati bom kemarin itu nggak banyak, paling-paling 200 orang. Coba lihat orang-orang Belanda berapa yang mati dulu orang di Indonesia. Hitler itu berapa yang mati? Si Yahudi sekarang berapa yang meninggal saudara kita di Palestina? Tapi kita ini kabar Islam teroris. Lah, memang dibuat juga yang namanya tukang-tukang rusak Islam itu adalah Islam yang munafik itu. Bapak, ini urus bapak-bapak ini. Kalau bapak mau membunuh, memotong temesu itu dipotong dengan apa? Dengan parang. Batang parang itu harus dibuat dulu dari dahan temesu itu, baru bisa menebang batangnya itu. Ngerti maksud saya? Artinya mah itulah kira-kira orang nak merusak Islam ini. Ya, dari Islam itu juga. Islam tadi mak jelas tadi. Nauzubillah. Yang tukang ejek orang Islam, yang tak suka dengan Islam orang Islam juga. Sampai ada ngomong, aku suka dengan Islam, tapi aku tak suka kalau berjilbab. Islam aku kau. Sampai ada Islam yang dibuat ngaji pakai lambung orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan itu? Ya, hati-hati. Bapak yang punya anak, pegang kuat-kuat anaknya. Kalau memang sayang dengan anak, dengan bini, dengan keluarga, kuat-kuat pegang. Ya, pegang dia kuat-kuat supaya sama-sama ke akhirat ke surga. Kalau tidak tak tertarik, karena tarikan dunia sekarang wallahi jauh lebih hebat sekarang. Lihat, kita nak ngomong-ngomong bagus-bagus supaya kadang-kadang sekarang dibatasi kok. Makanya saya bilang udah ceramah subuh-subuh baik gitu. Yang ngawas tidak banyak kalau subuh. Yang tukang ngawas itu belum tentu bangun udah itu. Dan wallahi kalau dia bangun datang sholat subuh, pasti dia setuju dengan ngomong-ngomong ustaz. Setuju? Makanya banyak lagi, tapi memang berat. Wa inna lakabiratun illa alal khashi'in. Hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa menikmati sholat, menikmati zakat, menikmati silaturahim, menikmati perbuatan-perbuatan perbaikan. Nah, raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Aku ridho ya Allah Islam sebagai agamaku, karena aku tahu Islam adalah agama yang bagus di sisimu. Yakin tak kira-kira bapak-bapak? Yakin tak Islam ini yang terbaik? Yakin. Tapi yang penting jangan mencaci yang lain.
Boleh tidak mencaci bini dewe? Boleh tidak memuji bini dewe? Boleh. Tapi tak boleh mencaci bini wong. Paham kira-kira? Saya harus memuji agama saya, tapi saya tak boleh mencaci agama orang lain. Kemudian saya memuji tak boleh, lemah mati. Kenapa tak setuju? Saya kan ceramah ini sekarang saya ceramahkan di kandang saya dewe, dalam masjid saya, rumah Tuhan saya ini. Oh kan rumah kalian. Ini rumah Allah ini. Makanya kata Rasulullah, akad nikah di masjid itu jauh lebih baik daripada di rumah-rumah di hotel-hotel. Tapi orang Islam sekarang belok pian gaya-gaya yang itu. Kalau nggak di hotel dah hebat. Jago. Malu Ustaz kalau di masjid. Malu aku seolah-olah tak punya rumah. Sudah saya bilang, shooting baik rumah kau itu rumah terbagus di dunia. Jelas kata Rasulullah, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihimud dufu. Umumkan pernikahan itu, biarpun satu kambing sedekah. Satu kambing, kalau penting ekornya baik, apa telinganya baik ya? Jadikan pernikahan itu di masjid. Wadribu alaihimud dufu, pukul terbangan. Sekarang terbangan itu mungkin bisa qasidah, bisa nasyid ya. Tak kate harus sampai pukul organ tunggal tadi ya. Organ tunggal juga boleh kalau memang dia isinya adalah nasyid-nasyid yang benar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketika kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Bil islami dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa bil islami dinan. Ketika kita mengatakan Islam adalah agamaku, maka berarti kita ridho dengan apa yang diatur oleh Islam. Karena kata Allah, innal dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Al-Islam. Ini akidah. Datang-datang orang, ayo Ustaz, sama baik, galau-galau, sama baik. Mana nak sama? Ini akidah. Ya. Maka kalau kita belajar sungguh-sungguh dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya setiap orang harus melaksanakan agama masing-masing. Maka sekarang ada yang kadang-kadang Islam tapi tak ke masjid, agama lain tapi tidak tempat ibadahnya. Itu yang saya katakan tadi. Mungkin mereka senang kalau tak kata Tuhannya. Hati-hati. Maka terus insya Allah dengan kalimat ini semakin kita insya Allah bangga dengan Islam. Ketika katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku, itu bukan hanya raditu lagi, bangga. Coba sekarang bapak-bapak ibu, ada tidak ajaran dalam Islam ini yang bertentangan dengan akal sehat manusia? Tak. Silakan cari harta, silakan cinta dengan harta, tapi harta yang tadi bisa dibawa dan membawa kita ke akhirat, ke surga, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam apapun yang diajarkan oleh Allah pasti masuk akal sehat. Akal sehat. Kalau akal yang sehat kita masuk. Apapun larangan di dalam Islam pasti ada mudarat. Baru yang terakhir tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku ridho bahwa Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasul. Datang-datang sekarang kita dijauhkan dari Nabi kita diejek. Ini siasat-siasat, trik-trik atau modus-modus membuat kita tidak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kayaknya kemarin saya termasuk yang tak setuju sebenarnya kalau hanya dengan kumpul bersolawat kemudian dilarang. Ya, coba lagi. Orang bersolawat ini ada modus-modus ini, mulai menjauhkan kita dari Nabi. Inilah sekarang yang terjadi, ingkar sunnah juga banyak. Yang kata mereka kalau ingin jadi Islam yang baik, tahu setelah percaya dengan hadis, cukup percaya dengan Quran. Maka banyak juga sekarang percaya dengan Quran tapi tak percaya dengan hadis. Sholatnya itu jungkir balik, sudah ingat ting.
Karena yang mengajarkan tentang cara sholat itu adalah Rasulullah. Yang mengajarkan bagaimana cara haji Rasulullah. Quran itu cuma dia paling tidak secara sumul, ya kan, bicara tentang sholat. Bagaimana cara sholat? Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara aku sholat. Nah, kalau sunnah sudah tidak percaya, sudah kita dijauhkan dari Rasulullah, ya, dijauhkan dari Nabi, akhirnya kita ini menjadi tidak jelas lagi Islamnya. Nauzubillah min dzalik. Shalawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Silakan diperbanyak bersolawat dengan Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dengan bersolawat dengan Nabi, kita ingat dengan Nabi, ya. Ingat dengan Rasulullah, tambah dekat dengan Rasulullah. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, insya Allah dimudahkan oleh Allah, insya Allah kehidupan kita. Amin ya Rabbal alamin. Karena hidup ini cuma caranya biar mudah, KDI, kenali yang membuat hidup. Kita bisa kenal dengan yang membuat hidup ini dari Rasulullah. Yang ngajari kita, mengenalkan kita dengan Allah itu kan Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Allah, ya. Yang kedua, dekatkan diri dengan yang membuat hidup ini. Beramal soleh terus, ya. Ada orang yang mengira dengan amal soleh ini cuma urusan dunia. Oh, ini si anu tidak pernah sholat tapi kaya. Itu tidak jujur tapi masih kaya. Ia sedang diuji oleh Allah, dimanjakan. Makanya dia banyak orang yang kaya cepat tapi habis kurung, ditangkap KPK. Sekarang KPK-nya tidak jelas lagi kurung. Majolasan, banyak majolas. Apa ya? Bahkan ada yang ngomong, "Woi, untuk apa kau ke masjid? Kau ke masjid terus tapi masih miskin terus." Karena dia menilai kaya itu cuma dengan materi. Padahal kaya hati ini sebenarnya jauh lebih hebat daripada kaya harta. Sudah banyak orang-orang yang kaya dengan saya itu pusing. Kenapa? Tak pacak ngurusi anaknya, tak pacak mengatur bininya. Nggak ada gunanya duitnya banyak itu. Makanya orang banyak belum tentu tenang hati, Bapak. Benar nggak? Apalagi miskin. Ya, tapi kalau orang miskin tapi hatinya kaya, dekat dengan Allah, kata urusan hidup ini. Apa nak urusan hidup ini? Kalau kata Allah mati, kata Allah hidup. Kemarin ada, mungkin ada yang tahu di sini. Subhanallah, pakai masker semua mereka. Naik perahunya oleh terbalik. 8-8-nya pakai masker, subhanallah. Tapi tak baca berenang. 8-nya mati kalau maskernya selamat kalau. Ya, kalau kata Allah hidup, kalau masih mati. Nah, ini sekarang akidah kita, keyakinan ini mulai digoyahkan. Bukan tak boleh, berusaha harus kita, ya. Tetapi tidak boleh sama sekali kita hanya percaya dengan diri kita, harus percaya dengan Allah. Begitu kira-kira. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Pendek cerita mengakhiri tausiah ini. Kenapa kita bangga dengan 3 ini? Ridho dengan 3 ini. Karena ternyata subhanallah, ya. Ketika kita selalu mengucapkan ini yang membuat hati kita juga terlalu dekat dengan Allah. Siap bersama dengan Allah, siap bersama dengan agamanya al-Islam, siap bersama dengan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir ini saya mengingatkan yang lupa,
wallahi Nabi Muhammad kita itu adalah nabi yang memang harus ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Ustaz? Sekarang untuk apa kita capek-capek? Ya lupa tadi. Kali tadi, kenali yang membuat hidup, dekatkan diri dengan yang membuat hidup, ikut sertakan yang membuat hidup ini dalam hidup. Kalau nak kepengen kaya, tak usah jauh-jauh, juga dekat baik dengan Allah. Bacalah Allah yang mengkayakan kita. Kalau istilah saya, kata kawan saya kemarin, ngapalah bapak itu awet muda. Saya bilang orang itu awet muda, pertama memang dia itu banyak silaturahim, yang kedua banyak amal soleh, yang ketiga bilang banyak duit pula itu. Lah, kalau kepengen banyak duit, banyak dunia ini kaya, dekatkan diri yang maha kaya. Atau yang terakhir, kawinlah dengan orang kaya. Oh, yang maha kaya siapa? Allah kan? Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Nah itu kira-kira. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulangi tadi, Nabi kita itu pantas kata Allah harus ditiru karena memang sudah dikirimkan oleh Allah jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Rasul kita sudah lengkap. Maka menutup tausiah ini saya ingatkan, Nabi kita itu Nabi yang tampan, belaga, ya. Kalau masalah akhlaknya tak usah diragukan. Sudah tampan, belaga, bersih, kuat, apalagi wangi. Apalagi kalau akhlak tak usah dipertanyakan lagi. Yang terakhir kaya. Saya tahu orang sekarang itu yang ditonjol-tonjolkan itu dua, kaya pangkat. Nabi kita kaya, maka mahar yang dikasih oleh beliau waktu itu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada yang mengatakan 1 miliar, ada yang mengatakan 100 ekor onta, yang jelas bukan kambing, 100 ekor onta yang bagus-bagus. Kalau satu hitung aja sekarang 10 juta, berapa itu? Masya Allah. Ada enggak di Palembang ini seorang menikah, maharnya dikasihnya dengan bininya miliar? Itu dulu berapa? Abu berapa? Paling banyak kau bilang mahar. Iya. Istri yang soleh adalah yang paling murah maharnya. Ya. Padahal itu namanya modus buntu ya. Aku baca ngomong itu karena sampai. Nabi Muhammad, Nabi kita itu bukan kaya karena Siti Khadijah. Memang beliau sudah kaya, memang beliau pedagang, beliau pengembala kambing sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi sudah lengkap. Apalagi yang dicari? Nabi kita sudah cerdas atau selagi yang belum terjadi aja beliau tahu, karena tidak ada yang disampaikannya kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini kita perbanyaklah mengucapkan ini, berzikir dengan kalimat ini, dan yang paling penting kita sikapi. Oh ternyata tidak ada contoh yang paling lengkap dalam hidup ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Tak usah berpikir nak niru-niru saya, nak niru ustaz-ustaz yang lain, aku nak niru siapa baik, aku nak ikut pemimpin baik. Pokoknya ikut aja lah, karena semuanya ada aibnya, ada kekurangannya. Saya punya kekurangan, ustaz yang lain punya kekurangan, para kiai yang lain punya kekurangan, ya dah. Pemimpin yang itu kadang-kadang dia ngomong ini tapi dan juga dibilang satu tapi dua, beda. Tapi yang paling pas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan insyaallah obrolan kita pagi hari ini ada manfaatnya. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita diteguhkan oleh Allah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar suasana sekarang manusia ini hidupnya penuh dengan hanya kepengen dengan materi dan dunia,
lupa dengan akhirat. Insya Allah kita menjadi orang yang tawazun, seimbang dunia dan akhirat. Amin. Yang sehat akal kita, sehat hati kita, sehat jasmani kita, dan disehatkan pula ekonomi kita semuanya. Disehatkan pula dengan itu amal-amal soleh kita, sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih bapak-bapak semuanya dan adik-adik dari para pejuang subuh. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di masjid ini mudah-mudahan semakin insyaallah khusyuk beribadah. Al-Fatihah.